Pemirsa, 2 hari lagi pembatasan sosial berskala besar akan diberlakukan di Jakarta. Sejumlah aturan telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan jika aturan ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Jakarta saat PSBB Jumat nanti? Lalu bagaimana persiapan warga Jakarta dan kota-kota penyangga? Dalam respon PSBB ini bersama kami telah bergabung Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syafrin. Selamat sore Mas Baken dan Mas Andro. Baik, Pak Syafrin, kami ingin tahu Pak, bagaimana sebenarnya skenario yang sudah disiapkan Dinas Perhubungan. Kita tahu hampir seluruh transportasi melintas, baik itu dari daerah penyangga ke ibu kota, Pak. Ya baik, perlu kami sampaikan bahwa sejalan dengan penetapan pembatasan sosial berskala besar Jakarta, maka tidak ada penutupan jalan, kemudian tidak ada penghentian layanan transportasi. Semuanya berjalan, tetapi acuannya adalah sesuai dengan Undang-Undang 6 2018, PP 21 2020, dan terakhir adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, kita melakukan pembatasan terhadap kapasitas angkut dari masing-masing kendaraan yang beroperasi. Dan kemudian yang diutamakan adalah bagaimana masyarakat melakukan upaya menjaga jarak antar sesama. Dengan himbauan dan seruan Pak Gubernur adalah terus menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah, tapi yang utama adalah tetap berdiam di dalam rumah. Demikian Mas Andro. Pak Syafrin, nantinya apakah akan dilaksanakan atau diadakan checkpoint Pak di batas-batas wilayah untuk yang masuk ke Jakarta ataupun yang akan keluar dari DKI Jakarta? Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penetapan PSBB ini, tentu kami bersama-sama dengan Polri dan TNI akan melakukan pengawasan secara intensif sehingga pelaksanaan di lapangan itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Apa saja ketentuannya? Tadi bahwa untuk layanan angkutan umum di Jakarta, sebagaimana yang sudah diumumkan semalam, akan dilakukan pembatasan operasional untuk waktunya. Waktu layanan selama ini untuk layanan Transjakarta, MRT, LRT, yang sebelumnya jam 6 sampai dengan jam 20, ini kami perpendek kembali menjadi jam 6 sampai jam 18.00, dan ini berlaku untuk seluruh layanan angkutan dalam trayek ataupun yang dalam lintasan tetap. Artinya juga KRL kita harapkan bisa menyesuaikan pada saat mereka masuk ke Jakarta juga pada pukul ataupun waktu yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan yang nantinya akan ditetapkan oleh Pak Gubernur. Pak Syafrin, bagaimana mengawasi kalau untuk kendaraan pribadi Pak, ketika orang ingin beraktivitas di luar rumah? Apakah akan ada pendataan terhadap warga-warga yang akan beraktivitas di luar tersebut Pak? Saat ini memang kami lagi sedang menyiapkan skema pengawasannya, tetapi satu hal yang utama adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan juga Kodam Jaya ini akan mengedepankan pemanfaatan teknologi dari aspek pengawasannya. Saat ini kami sudah memiliki kamera pengawasan melalui ATCS, Area Traffic Control System Dinas Perhubungan. Kemudian juga ada kamera dari Jakarta Smart City, juga dari Polda Metro Jaya dan Kodam. Ini keseluruhannya kita akan satukan sehingga pengawasannya itu menjadi satu kesatuan dengan teknologi yang ada, dan petugas di lapangan akan melakukan pendekatan ke objek yang melanggar setelah mendapatkan informasi dari sisi room yang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran ini. Pak Syafrin, apakah juga akan diberlakukan jam malam Pak? Mengingat dari 8 sektor yang masih diperbolehkan untuk beroperasi, memungkinkan juga untuk bisa bekerja hingga larut malam begitu, Pak Syafrin? Nah, untuk penetapan terhadap jam malam, barangkali semalam juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa tidak ada penetapan untuk hal ini.
dan keseluruhannya berjalan dalam tataran pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini, bagaimana kita mengupayakan seluruh elemen masyarakat itu patuh dan taat dalam rangka menjaga jarak aman antar sesama. Jadi fokusnya ke sana, dan tentu pada saat beraktivitas terus mengedepankan aspek keselamatan diri dan kebersihan dengan terus menggunakan masker tentunya. Pak Syafrin mengatakan pembatasan jumlah penumpang. Bagaimana dengan kendaraan roda 2, Pak? Motor, Pak? Masih boleh berboncengan atau enggak, Pak? Baik, ini juga menjadi satu kajian yang saat ini sedang kami siapkan. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa apapun yang nantinya ditetapkan oleh Pak Gubernur, itu keseluruhannya mengacu kepada petunjuk ataupun pedoman pelaksanaan PSBB, karena kasus saat ini adalah merupakan lex spesialis dan undang-undang yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Artinya kedaruratan ini tetap pedomannya satu garis ke bawah sampai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 kemarin. Pak Syafrin, untuk angkutan kendaraan roda 2 online, Pak, karena ini sudah isu yang beredar ini, mereka tidak boleh lagi membawa penumpang, mereka hanya boleh membawa barang. Informasi yang jelas seperti apa ini, Pak Syafrin? Baik, ini juga menjadi kajian kami, karena kita pahami bahwa dalam berkendaraan roda 2 online ini juga mereka tentu ada protap. Tetapi perlu dipahami bahwa untuk penyebaran COVID-19 ini lebih berpotensi lebih besar pada saat dia berada di dalam ruang. Sementara pada saat di luar ruang, potensinya menjadi lebih sedikit dan bisa diminimalisir. Oleh sebab itu, kajian terhadap ojek online ini saat ini masih terus kami lakukan pendetilan dan koordinasi dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Kesehatan untuk langkah ke depannya seperti apa. Dan keseluruhannya tadi saya sudah sampaikan bahwa kesemuanya kami pooling, kami lakukan kajian secara komprehensif yang nantinya begitu ditetapkan oleh Pak Gubernur, semuanya sejalan dengan regulasi di atasnya dan dalam tataran operasionalnya bisa diterjemahkan dalam implementasi. Baik, terima kasih Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.